Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mungkin dalam rangka bertemu dengan Yesus dan juga dalam rangka Misa Imlek, mari kita saling berjabat tangan dulu. Ketemu satu dengan yang lain. Sudah lama tidak berjabat tangan ya. Walaupun sudah saling kenal, tetapi kalau duduk lalu tidak saling menyapa, rasa-rasanya ada sesuatu yang hilang ya. Tapi kalau sudah jabat tangan begini, sudah bisa senggol-senggol sedikit, tidak apa-apa. Karena sudah ketemu, sudah saling kenal, saling menyapa satu dengan yang lain. Ya. Bacaan kitab suci pada hari Minggu hari ini, Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, juga dalam rangka Misa Tahun Baru Imlek, mengajak kita untuk merenungkan bagaimana perjumpaan kita, perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan sesama, perjumpaan dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, seperti pada Imlek ini perjumpaan dengan budaya yang kuat hidup menyertai perjalanan kehidupan kita manusia. Kita lihat dulu bagaimana sampai gereja pada hari ini merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Ini adalah salah satu hari penting di dalam gereja, walaupun itu abad kelima baru mulai dirayakan. Tetapi ini hari penting. Mengapa penting? Justru untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan kita, dan kemudian yang Dia adalah Tuhan, Dia adalah Putra Allah. Mari kita lihat, Yesus hadir dan lahir dari keluarga. Kita dengar tadi ada Maria dan Yusuf. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang taat pada budaya, kuat pada aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka mereka pergi mempersembahkan anak sulung itu di Kenisa, di bait Allah. Taat. Mereka juga, Yesus dan keluarga ini hidup dalam lingkungan masyarakat mereka. Ada orang lain. Ada kegiatan-kegiatan budaya dan masyarakat di mana keluarga ini hadir. Budaya. Dan kemudian kalau kita lihat tadi, ada juga hal penting dari Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Dia atau mereka mau menanamkan nilai di dalam kehidupan anak mereka, yakni Yesus, supaya anak ini tidak melepaskan diri dari budaya, kehadiran hal-hal yang selalu hadir dalam keluarga-keluarga dalam membangun kehidupan mereka, kehidupan keluarga-keluarga. Dan masih banyak hal yang hadir dalam kehidupan Yesus kemudian bertumbuh, berkembang semakin besar. Dalam situasi tadi, mari kita lihat ada dua pihak yang berperan penting di dalam kehidupan Yesus. Yang pertama adalah tentu saja orang tua Yesus, Maria dan Yosef. Kembali kita lihat, mereka adalah contoh orang tua yang taat pada norma dan kehidupan sosial religius. Itu orang tua yang taat pada norma, pada aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan juga pada kebiasaan kehidupan sosial religius. Maka mereka mengantar Yesus ke bait Allah, mempersembahkan Yesus di bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tentu perayaan ini mengingatkan kita para orang tua supaya kita juga senantiasa berperan penting dalam menghadirkan, menanamkan hal-hal yang perlu di dalam kehidupan anak-anak kita.
Saya sempat membaca satu peristiwa di mana ada orang tua yang kemudian melihat anaknya atau mau supaya anaknya tidak kehilangan hal penting dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian orang tua ini mengantar 3 anaknya ke ruang adorasi. Ruang adorasi itu ya semacam kapel di sini, tetapi lebih ruang adorasi itu adalah ruang di mana boleh dikatakan 24 jam tempat itu terbuka dan selalu ada orang yang hadir di sana untuk berdoa dan kemudian bersama dengan Yesus yang ditahtakan dalam tabernakel atau dalam sibori yang ditahtakan. Hadir. Orang tua itu pikir, baik saya bawa anak-anak saya ke sana. Di kapel ini 24 jam juga terbuka, tidak pernah dikunci. Kalau Bapak Ibu mau datang bertemu dengan Tuhan silahkan. Ya. Asal jangan bermain-main dalam kapelnya. Maksudnya datang bertemu dengan Tuhan karena di situ ada sakramen. Itu yang dibuat oleh orang tua tadi. Mengantar anak-anaknya yang masih kecil. Setelah sampai di ruang adorasi, orang tua memberi contoh kepada anak-anak ini, 3 anak ini berlutut, berdoa. Setelah itu, setelah berdoa bukan berarti lalu mengatakan banyak hal. Mereka hening, diam. Karena mereka mau bertemu dengan Tuhan. Ini juga penting ya. Kadang-kadang kita ke gereja atau ke kapel, tetapi kita bukan bertemu dengan Tuhan, tetapi bertemu dengan diri kita sendiri karena kita sibuk dengan diri sendiri. Diri sendiri boleh dengan HP, boleh juga pikiran sendiri, perasaan sendiri. Kapan bertemu dengan Tuhan? Padahal bertemu dengan Tuhan adalah hening dan menyadari Tuhan hadir. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita dalam keheningan itu. Itu yang dilatih oleh orang tua ini. Setelah hening, kemudian di sana ada toples di mana di dalamnya ada kertas-kertas yang seperti kalau ada undian-undian. Masing-masing pergi mengambil satu. Setelah membuka, di sana ada teks kitab suci yang kemudian dijadikan sebagai bahan permenungan, bahkan setelah itu dijadikan sebagai simbol atau pedoman hidup dari anak-anak itu di dalam kehidupannya. Kalau menemukan sesuatu dalam kehidupan yang berat atau yang susah, lalu mereka menghafal teks ini. Kemudian lewat teks ini mereka bertemu kembali dengan Tuhan. Disadarkan, dikuatkan karena sadar bahwa Tuhan hadir dan menemui mereka. Luar biasa. Pihak yang lain selain orang tua Yesus yang berperan penting dalam kehidupan Yesus adalah juga ada Simon dan Hana. Kita dengar tadi, Simeon dan Hana. Mereka adalah orang-orang yang setia menantikan kedatangan Tuhan, hadir di Kenisa. Dan menarik adalah misalnya Simon, dia adalah seorang yang benar dan saleh hidupnya. Hana adalah seorang nabi perempuan. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus yang dibawa oleh orang tuanya, lalu mereka menganggap bahwa hidupnya telah sempurna karena sudah bertemu dengan Tuhan. Ya, hidupnya sempurna. Bahkan siap untuk menyelesaikan atau meninggal karena sudah bertemu dengan Tuhan. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, betapa kesadaran akan pertemuan dengan Tuhan ini merubah kehidupan Simeon dan Hana. Pertanyaan menyusul adalah pertemuan kita dengan Tuhan, apakah juga pertemuan-pertemuan yang bisa mengubah hidup kita? Tentu saja mengubah hidup kita kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang bertemu dengan kita adalah kebaikan, kemuliaan, kebenaran, kedamaian. Itu yang dibawa oleh Tuhan yang menemui kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara terkasih,
oleh Simeon dan Hana, pengalaman perjumpaan dengan Yesus disebut sebagai pengalaman kesempurnaan dalam hidup. Dan saya kira cerita orang tua yang mengantar 3 anaknya ke ruang adorasi juga adalah pengalaman yang luar biasa, di mana setelah itu baik orang tua maupun anak-anak mereka merubah hidup mereka untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan. Anak-anak kemudian menjadi anak-anak yang baik, yang mengenal Tuhan, yang hormat pada Tuhan, hormat pada orang lain, yang setia dalam ibadah-ibadah pertemuan dengan Tuhan. Mungkin ini saya pernah menyinggung dalam salah satu renungan beberapa waktu lalu. Mungkin ini juga penting untuk kita renungkan dalam kehidupan beriman kita, baik di keluarga, di rukun wilayah, paroki dan seterusnya. Contoh, di paroki kita beberapa tahun ada aturan tidak tertulis supaya pada hari Sabtu malam Minggu, hari Sabtu dan hari Minggu sore tidak ada misa-misa di rukun. Apa alasannya? Tidak hanya alasan praktis, tetapi alasan teologi dan eklesial. Ialah supaya semua umat beriman, semua umat beriman bersama-sama ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Itu alasan teologis dan alasan kehidupan menggereja, eklesiologis. Ya. Karena kalau ada misa di rukun, lalu mulai mengatakan, ada misa di rukun, kita ke rukun saja. Padahal misa itu bukan misa hari Minggu. Karena bacaan kitab suci membaca teks sesuai dengan intensi doa di situ. Mungkin doa arwah, mungkin doa ulang tahun, mungkin doa pemberkatan rumah dan tetapi ingatlah 5 perintah gereja, kita wajib bertemu dengan Tuhan, merayakan Ekaristi di gereja atau merayakan ibadah di gereja pada hari Minggu, juga pada malam Minggu, dibuat di kota-kota besar seperti ini. Alasan yang sangat praktis, sangat kecil. Seperti di Asisi kita 5 kali misa. Malam Minggu 1 kali, hari Minggu 4 kali. Kadang kita meminta kesediaan pastor-pastor lain supaya membantu misa. Tidak hanya bahwa kami tidak mampu misa, kami mampu misa, 5 kali misa mampu. Tetapi kami juga memberi kesempatan kepada para imam yang tidak di paroki supaya juga bisa merayakan Ekaristi bersama umat. Ya. Justru supaya bersama dengan imam kita bertemu dengan Tuhan. Nah, mengapa rumusan itu tadi atau aturan tidak tertulis tadi itu dibuat? Begini, alasan praktis tadi, kalau pastor misalnya pastor paroki ke rukun pada malam Minggu atau hari Minggu sore, lalu tiba-tiba pastor tamu tidak bisa misa, siapa yang misa di gereja? Ini alasan praktis, tetapi lebih pada alasan yang sangat teologis dan eklesiologis tadi, supaya kita semua pada hari Minggu bertemu dengan Tuhan. Saya sedikit menyaksikan yang selalu berusaha untuk melaksanakan misa pada hari itu, malam Minggu atau Minggu malam, apakah betul mau bertemu dengan Tuhan atau memenuhi keinginan keluarga, memenuhi keinginan kita supaya ada misa. Ini harus direnungkan dengan baik. Mengapa saya sampaikan pada hari ini? Supaya pertemuan kita dengan Tuhan seperti keluarga tadi, seperti Hana dan Simeon, sungguh mengubah hidup kita untuk menyadari pertemuan Tuhan ini mengantar kita untuk lebih baik dalam hidup iman kita, dalam menjalani kebersamaan di dalam budaya, di dalam lingkungan, dan juga di dalam hidup bersama dengan sesama kita. Segala sesuatu menjadi tidak berarti, ini kata Simeon dan Hana,
Karena apa yang dinanti dan diharapkan telah disaksikan dengan mata mereka sendiri, yakni Yesus yang hadir di hadapan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita bisa bertanya, di mana dan kapan perjumpaan kita dengan Yesus? Yang pertama dan utama adalah dalam Ekaristi pada hari Minggu. Di situ seperti pada hari ini kita bertemu dengan Yesus. Mari kita jadikan pertemuan dalam Ekaristi seperti pada hari ini, supaya rahmat dan kasih Tuhan pertemuan ini mengubah hidup kita semakin baik. Juga pertemuan Yesus dengan Yesus terjadi dalam doa-doa pribadi. Seperti tadi saya katakan, saya contohkan satu keluarga yang ke ruang adorasi atau ke kapel untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Pertemuan dengan Tuhan mampu untuk mengubah cara pandang kita dalam hidup ini, mampu untuk merubah cara pikir kita, cara kerja kita, dan kemudian percaya cara pandang, cara pikir, perasaan kita kalau kita bertemu dengan Tuhan itu akan menggembirakan semua orang, kecuali kalau orang tidak beriman. Kalau orang beriman lalu kemudian bertemu dengan orang beriman yang bertemu dengan Yesus, pasti pertemuan itu akan membawa kegembiraan dan sukacita, karena Yesus yang menemui mereka adalah Yesus yang mewartakan kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan kepada semua. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Allah menggunakan banyak pihak untuk terlibat di dalam kehidupan beriman kita, atau kita pakai istilah tadi, dalam pertemuan kita dengan Tuhan. Berbagai pihak, baik itu pihak manusia, baik itu pihak alam, maupun saya singgung tadi awal tadi, pihak budaya, kebiasaan-kebiasaan kehidupan yang terus dipelihara dengan baik sehingga membawa pesan yang bagus untuk terus dijalani dalam kehidupan beriman ini. Ya. Saya selalu senang lihat anak-anak kalau tahun baru Imlek seperti ini. Biasanya mereka cepat bangun, mandi, lalu minta orang tua baju apa namanya itu, ya yang itu. Karena mereka sudah tahu bahwa kita mau diantar orang tua untuk mengunjungi keluarga. Dan dalam kunjungan keluarga mereka mendapat amplop merah. Soal isinya itu soal kedua. Tetapi amplopnya itu kemudian mereka terima, mereka bergembira. Mengubah cara pandang mereka, mengubah hidup mereka, mengubah suasana hati mereka, ada kegembiraan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita pelihara hidup kita supaya menjadi hidup yang senantiasa mempunyai semangat yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Karena pertemuan itu akan mengubah hidup kita ke hidup yang lebih baik, ke hidup yang lebih damai, ke hidup yang lebih terbuka, ke hidup yang lebih bersesama dengan sesama yang lain. Oleh karena itu, sebagai pesan terakhir juga, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jangan membiarkan kegiatan-kegiatan atau kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan beriman, di dalam kegiatan kebersamaan dalam rukun wilayah paroki, di mana ada kegiatan-kegiatan dan kita tidak terlibat di sana. Keterlibatan di sana adalah kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan sekali lagi, pertemuan dengan Tuhan ini akan mengubah hidup kita. Diubah untuk apa?
diubah untuk menjadi manusia lebih beriman, manusia lebih baik, manusia yang lebih boleh bersekutu bersama dengan orang-orang lain. Semoga demikian. Amin.